Halo, kali ini Ija lagi jalan-jalan di masjid daerah Kota Bandung. Nah, di sini kita disuguhi penampilan yang sangat apik. Ada menara yang memang menjulang tinggi. Nah, itu biasanya diisi oleh speaker. Jadi ketika azan, ketika ceramah itu diperdengarkan ke halayak ramai. Nah, halayak ramai, bahasanya ya. Orang-orang deh. Nah, kalau ini ada smart ya. Mereka swadaya dari masjidnya. Nah, ini dia tampilannya. Ketika kita menuju ke masjid utama, nah di sini ditumbuhi pohon-pohon ya yang cocok digunakan di masjid. Tentunya di pelatarannya. Nah, itu anak Ija lagi lari-lari. Nah, kalau untuk motor, kita masuknya di jalan samping pasar. Ya, nah ini untuk khusus motor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rizal Sastra. Guys, kali ini Ija lagi ada di Masjid Pusat Dakwah Islam. Pusat dakwah Islam itu biasa kita kenal dengan Pusdai ya guys ya, kalau kalian belum tahu. Nah, ketika kita masuk kita disuguhi dengan tata tertib dari DKM Pusdai dan juga etika berpakaian Ikhwan dan Akhwat. Biar masuk masjid kita memiliki adab dan juga etika. Setuju nggak guys? Nah, di sini juga ada para remaja ya yang lagi nongkrong. Masya Allah. Nah, kalau ini ada scan QR ya untuk kita berdonasi di Masjid Pusdai. Nah, kalau ini tempat penitipan sandal. Jadi biar lebih aman ya. Di setiap sudut, di setiap lorong itu biasanya ada penitipan sandal. Jadi nggak perlu khawatir kalau sandal atau sepatu kamu takut kecurian, kita bisa titipin. Nah, kalau ini mading ya, kalau bahasa kerennya majalah dinding. Majalah dinding ini ada berbagai macam event dan juga informasi ya yang disampaikan. Mulai dari edukasi dan juga acara-acara di masjid. Nah, kalau ini adalah ruang buku ya. Nah, ini ada bedug. Ini ciri khas ya kalau di masyarakat kita sebagai simbol dari dakwah Islam. Bener gitu? Nah, ini juga nih tempat penitipan sandal ya. Kalau di sini ada air dan ini juga free ya, telah disediakan oleh masjid nih guys. Ini juga ada beberapa informasi kayak berbagai macam ya acara. Nah, kalau ini ada tempat wudhu. Tempat wudhu ini agar memudahkan ya disimpan di luar. Nah, kalau ini tempatnya adalah pintu masuk mobil. Jadi mobil dan motor itu berbeda ya guys ya. Oke, kita masuk dulu. Bismillah. Ini dia keadaan di Masjid Pusdai. Ada kotak canceling QR ketika kita masuk. Dan juga ini memudahkan ya untuk kita berbagi. Nah, kalau ini disediakan juga nih Al-Quran. Jadi sama dudukannya. Jadi kalau kalian yang mau tilawah bisa dengan nyaman ya. Dan juga aman. Gak perlu jatuh Qurannya. Karena sudah ditandean. What is the meaning tandean ya. Disimpan dengan rapih lah seperti itu. Oke, ini dia tampilan mimbarnya Iyal paling suka ya, paling demen banget. Karena apa? Mimbarnya itu dari kayu ya. Jadi ada kesan-kesan kerendah hatian, juga ada kesan-kesan kehangatan dari kayu. Karena warna kayu yang memang membuat hati lebih hangat ya ketika kita melihatnya. Nah, ini juga lampunya ya. Lampunya estetik. Nah, ini juga memudahkan nih guys. Kalau menurut Ijal sih, dalam masjid itu ada 3 aspek yang kita perlukan. Yang pertama pencahayaan, yang kedua sound. Jadi ketika kita beribadah ataupun mendengarkan imam membacakan ayat suci Al-Quran ketika sholat, itu adem banget. Dan kita bisa meresapinya dengan baik. Nah, kalau ini adalah tempat pembatas antara Ikhwan dan Akhwat.
Jadi nggak perlu ragu, ini sudah dipisahkan dan agar memiliki adab-adab ketika di masjid. Lebih nyaman kan? Nah, selanjutnya kalau menurut Ijal, aspek yang ketiga yang harus dimiliki masjid adalah fasilitas. Fasilitasnya nggak perlu high-tech atau sekeren apapun, tapi cukup terawat. Jadi lebih nyaman untuk kita ketika kita gunakan. Misalkan untuk tempat wudhu begitu nyaman. Nah, ini dia, balik lagi tampilan dari mimbarnya. Menurut Ijal sih ini begitu romantis ya, dengan suasana yang syahdu. Jadi ketika sholat, kita tuh memang fokus disuguhkan dengan penghayatan dan juga muhasabah ketika melihat ke mimbar. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sudut-sudut ini. Nah, yang paling menarik di sudut ini adalah sudutnya dilapisi dengan kayu ya, dengan ukiran jadi lebih menarik. Nah, kalau ini ada kenceleng dan juga kita siap menuju ke toilet. Bismillah ya. Ini dia. Ini ada tulisan juga ya, himbauan tentang penggunaan air secukupnya biar nggak mubazir. Kan memang itu dianjurkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita maju ke tempat wudhu. Nih tempat wudhunya. Di sini ada tempat wudhunya enak ya karena berjarak antara satu keran dengan keran lainnya. Ditambah ada tempat kita menyimpan barang-barang nih di atas. Nah, kalau ini ada air pembatas antara tempat wudhu dan juga toilet. Nah, ini dia tempat kita buang air kecil. Kalau ini tempat kita buang air besar ya. Nah, alhamdulillah juga ya, sangat bersih, nyaman. Ada kakak, halo kakak. Ini anak Ijal ya guys ya. Tuh, coba lihat ke masjid aja gaya pakai jas. Nah, kalau kita keluar, di sini ada air minum gratis ya yang telah disediakan oleh kolaborasi nampaknya ya dari salah satu platform. Ini ada juga tempat kita menyimpan sendal atau barang-barang yang penting. Yang menarik adalah di sini karena memang Pusdai ini adalah sangat luas. Di sini ada beberapa hal ya. Tuh lihat anak Ijal lagi nunjuk. Katanya ada yang taekwondo ya guys ya. Alhamdulillah ini sangat produktif banget ya, kreatif banget. Jadi ini perlu diapresiasi ya guys ya. Dan bukan sebuah gangguan ketika kita beribadah. Karena anak muda, pemuda harus mencintai nih masjidnya. Jadi kayak di balai kota ya, khususnya kota Bandung, itu selain gedung pemerintahan, itu juga dilapisi oleh anak-anak yang kreatif. Ada yang ngedance, ada yang latihan tinju dan lain sebagainya. Dan di sini pun seperti itu. Nah, ini nih Ijal nemu buah kayaknya ya. Dikejar nih sama Raka di alungnya. Oke, itu aja review kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel Rizal Sastra. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.